Nama saya Wawan. Saya dari Ciamis, Jawa Barat, kelahiran Ciamis, Jawa Barat. Saya lulusan Ilmu Sosial dan Politik di Universitas 17 Agustus 45 Semarang. Dan sekarang saya menggeluti profesi sebagai penulis, terutama di bidang sejarah. Saya menyukai sejarah dari kecil, karena kebetulan kakek saya itu dari Army semua, from Siliwangi Division and Diponegoro Division. Saya diperkenalkan sejarah oleh kakek dari kecil, hingga sampai sekarang saya merasa sejarah itu tidak boleh hilang. Sejarah itu tetap harus berkembang karena banyak ilmu yang diambil dari masa lalu. Jadi itulah saya mencoba menggeluti profesi saya sebagai penulis sejarah, dan juga hobi saya melalui reenactment, like that. Yeah. Generasi muda harus tahu bagaimana bangsa ini berdiri, bagaimana bangsa ini berjuang, karena dewasa ini, generasi muda sudah mulai melupakan sejarahnya, sudah mulai lupa dengan sejarahnya, dan itu harus kita bangkitkan lagi, karena kita tidak bisa seperti sekarang apabila tidak ada peristiwa tersebut. Mungkin waktu itu kita sebenarnya lepas dari pendudukan Jepang. Setelah Jepang selesai, kita bisa merdeka. Setelah pihak sekutu menyerang Jepang, kita bisa merdeka. Apabila generasi muda tidak tahu seperti itu, maka bangsa ini tinggal menunggu kehancuran, karena mereka tidak bisa menghargai bagaimana jerih payah dari pejuang-pejuang mereka, dari leluhur mereka. Mereka berjuang sampai titik darah penghabisan hanya untuk memerdekakan tanah ini. Ya. Bagi kami, fakta sejarah tidak bisa kita lupakan. Keadaan perang itu sudah terjadi dan sudah berlalu. Jadi apapun yang terjadi pada masa lalu, itulah perang. Segala sesuatu bisa terjadi, baik dari pihak kami atau dari pihak Belanda sendiri. Tetapi kami melihat bahwa kita menempatkan pada porsinya. Apabila kita memang bisa bersahabat dengan sejarah, why not? Kenapa tidak? Tetapi kalau ada masalah-masalah yang sangat krusial bagi kedua negara, saya pribadi mengharapkan bahwa itu bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, dan posisi dengan yang sama derajatnya, sama dengan sebagai dua negara yang berdaulat. Jadi bagi kami bagi saya tidak menutup kemungkinan kita bisa bersaudara, kita bisa menjalin persahabatan, karena kita bisa lihat negara-negara seperti Amerika dengan Jepang. Peristiwa Pearl Harbor, Amerika membalas ke Jepang. Tetapi apabila kita lihat sekarang, Amerika dengan Jepang, mereka seperti tidak ada permusuhan. Kalau negara-negara lain yang pernah berhadapan-hadapan bisa bersahabat, kenapa kita tidak? Itu pasti bisa. Apalagi Indonesia sejak zaman kolonial sampai republik, itu kita erat kaitannya dengan Belanda. Suka tidak suka, kita ada ikatan batin. Kita juga banyak belajar dari Belanda, dan mungkin Belanda juga banyak belajar dari kami tentang hidup. Kita juga belajar dari teknologi dari Belanda. Jadi saya pikir mungkin sekali kalau kita bisa ini. Tapi dengan satu catatan, bahwa untuk hal-hal yang penting kita bisa duduk satu meja dan kita selesaikan secara baik-baik. Jadi bagi kami, kita bisa memperbaiki hubungan antara Belanda dan Indonesia, dari antara dua negara, untuk menjadi sebuah negara yang bersahabat. Pada masa perang semua pasti terjadi, pasti ada kerugian baik dari pihak Belanda maupun dari pihak Indonesia. Tapi dengan satu catatan, kita bisa berdiri bersama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dan kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang pernah terjadi di masa lalu.
Baru dari situ kita sebagai negara yang sama-sama berdaulat, kita bisa menjalin persaudaraan sampai ke depannya. Gitu. Begini, salah satunya kita bisa mengenang, memperingati bahwa pada tanggal-tanggal tersebut terjadi sebuah peristiwa besar. Nah, seperti di Jogja itu 1 Maret, di Surabaya ada 10 November, itu terus di Bandung ada Bandung Lautan Api. Jadi pada saat itu adalah suatu momen yang sangat bagi kami itu memiliki sebuah memori yang kuat, dan itu selalu apabila veteran tanya tentang itu, mereka bisa langsung membayangkan seperti apa. Nah, kenapa penting upacara tersebut? Supaya kita berharap hal-hal seperti peristiwa tersebut tidak terulang lagi. Kita bisa hidup damai, berdampingan, tanpa harus ada peperangan. Karena yang rugi dari pasti kedua belah pihak. Itu sebagai mengingat bahwa itu pernah terjadi dan kalau bisa tidak terjadi lagi. Tapi kita bisa hidup sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Seperti itu. Ya. Itu adalah kita berbicara tentang masa lalu. Masa lalu pasti pernah terjadi sebuah peristiwa dan peristiwa. Bagi kami, kita harus belajar dari masa lalu. Apapun, belajar dari masa lalu. Tetapi kita tidak bisa mengulang masa lalu. Kita tidak bisa memperbaiki masa lalu kecuali kita memperbaiki pada masa sekarang. Past is the past. Masa lalu, baik dan buruk. Mari kita duduk bersama, kita menjalin sebuah persahabatan yang baik, karena masa lalu tidak bisa dirubah. Tetapi bagaimana kita memperbaikinya di masa yang akan datang. Seperti itu.